Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali anak-anak yang pulang ke Indonesia menanyakan bahwa bagaimana prosesnya untuk balik lagi ke Hong Kong. Prosesnya untuk balik lagi ke Hong Kong ya lewat PT, Mbak. Karena itu gimana dan seperti apa saya sendiri tidak begitu jelas, karena untuk proses di PT itu saya tidak ada pengalamannya. Apa aja kertas yang dibutuhkan, apa aja yang dibutuhkan ya waktu masuk PT itu saya kurang begitu tahu ya. Karena itu setiap kali saya selalu bilang, oke, saya akan hubungkan staf saya yang ada di Indonesia untuk menghubungi sampean semua. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti basic aja sih sebenarnya. Selalu menanyakan apakah KTP paspor semuanya sama. Maksudnya adalah KTP Hong Kong, paspor Indonesia pastinya, dan KTP Indonesia itu apakah sama. Itu syarat ketentuan yang pertama ya. Kalau semuanya sama, everything oke, smooth, bisa masuk PT dengan terus habis itu apply, cari majikan, prosesnya lebih cepat. Oke, ini yang pertama buat yang Hong Kong ya. Jadi apakah KTP paspor Hong Kong dan Indonesia sama? Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, seandainya tidak sama seperti apa? Oke, di Indonesia bisa dilakukan penyesuaian, pastinya dengan biaya tambahan. Jadi ini buat yang ada di Indonesia pastinya ada biaya tambahan dong, nggak mungkin kalau nggak ada biaya tambahan. Jadi itu tergantung dari kalian mau apa enggak. Kalau kalian bilang tidak mau dengan biaya tambahan, ya sudahlah. Berarti sudah nggak ada biaya tambahan. Itu yang pertama. Terus yang tadi yang kedua ya, dengan data beda. Terus yang ketiga adalah tentang yang sudah X, apakah bisa masuk PT? Bisa. Saya tidak ingin nunggu di PT, juga bisa. Tapi masalahnya kalau kalian tidak nunggu di PT, kebanyakan sekarang adalah mentalnya kurang kuat, Mbak. Saya tidak tahu di mana salahnya. Apakah jaminan masuk PT itu mentalnya kuat? Juga tidak ada jaminan. Karena memang tidak ada tujuan awalnya. Tujuan awalnya apa, seperti apa. Dan kalau kalian sudah X, bukan berarti kalian tuh bisa atau mampu menaklukkan Hong Kong. Jadi kalau kalian berpikir bahwa saat kalian sudah X, pasti aku bisa menaklukkan Hong Kong, tidak ada jaminan. Tidak ada siapapun yang bisa menjamin bahwa kalian sudah bisa menaklukkan Hong Kong. Lawang yang Hong Kong sendiri, yang posisi di Hong Kong sendiri aja masih kewalahan dengan majikan yang ada di Hong Kong. Jadi sekali lagi, jangan mengira, jangan menyangka, jangan menduga bahwa kalian sudah sudah hebat, sudah mengerti keinginan majikan. Majikan di Hong Kong ini gampang susah ya, Mbak ya. Tapi kalau sudah gampang, itu sangat gampang sekali. Tapi saat susah banget. Jadi buat yang tidak dijaminan bahwa kamu bisa bertahan di Hong Kong. Dan buat yang non, bukan tidak mungkin kalian malah lebih hebat daripada yang karena niat kalian lebih tebal dibandingkan orang yang sudah Karena sekali lagi kadang-kadang orang cerdas itu memang penting, Mbak. Tapi kalau nggak beradab, tidak ada sopan santun, cerdas saja nggak ada gunanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya, cerdas. Pastinya siapa sih yang nggak suka? Siapa yang nggak suka dengan orang yang pinter ngomong, pinter bahasa? Pinter ngomong, pinter bahasa aja, tapi nggak ngelakoni juga percuma. Paham? Jadi kadang-kadang ada majikan yang tidak suka pembantunya banyak ngomong, yang penting bekerja. Nah nyatanya ada yang banyak mbak-mbaknya yang nggak bisa ngomong bahasa, bisa bertahan di Hong Kong, bahkan bisa nyantai bahkan puluhan tahun di Hong Kong, Pak. Mereka tidak sekolah loh. Mereka bisa mampu bertahan di Hong Kong. Dan ada yang sekolahnya tinggi, tapi tidak punya adab sopan santun. Apakah bisa bertahan? Nyatanya ya nggak bertahan loh. Masih ingat beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa tidak mengatakan selamat pagi, masuk lift masuk duluan, bukannya majikan dulu yang duduk, tapi pembantunya dulu yang duduk, bukannya bosnya dulu yang ambil makanan, malah cecenya dulu yang ambil makanan. Ini kan adab tuh, Mbak. Lu kamu pinter ngomong, jos gandos ngomongnya, tapi kamu sopannya kurang, angel, Mbak. Paham nggak? Jadi cerdas penting. Adab, sopan, santun juga penting. Jadi dua-duanya tidak bisa ditinggalkan. Satu sama lain itu membutuhkan. Jadi kalau kalian bilang gak iso bahasa, yang penting sergap, ya bagus itu. Tapi ada majikan yang suka kalian ngomong gak usah bekerja. Ya, contohnya jaga orang tua. Juga orang tua itu kudu pinter ngomong, Mbak. Pinter ngelem
kerjamu wapi lek gak iso ngelem, ya tewas juga. Karena itu saya selalu berkata pada kalian semua bahwa kadang pakai otot, kadang pakai otak. Pakai otot pun nggak pakai otak, nggak bisa jalan. Pakai otak nggak pakai otot, males. Jadi saya sendiri pribadi saya tidak bisa mengatakan apapun itu, karena permintaan orang beda-beda. Ada orang yang lebih suka pinter ngomong dibandingkan pinter kerja. Ada yang orang suka pinter kerja dibandingkan pinter ngomong. Nah, kita sebagai pembantu, termasuk saya dan Anda sebagai pembantu, lebih baik kita punya dua-duanya. Yo pinter ngomong, yo pinter kerja. Biar disayang. Dan satu lagi, jangan pernah punya prinsip bahwa majikanmu tidak bisa hidup tanpa kamu. Nah, ini yang sering terjadi akhir-akhir ini. Karena kalian merasa majikan sudah bekerja sama kamu puluhan tahun, terus kamu selalu berpikir bahwa majikan itu tidak akan bisa hidup tanpa kamu. Sebentar. Kowe iki sopo? Paham nggak, Mbak, maksud saya? Kowe iki sopo? Lek kamu berpikir seperti itu, ya angel, Mbak. Sebentar. Lek kamu berpikir bahwa majikan tidak bisa hidup tanpa kamu, jadi ini kamu solo yo. Anaknya majikan gak ngerjain PR, sing kamu awakmu. Sing baper awakmu. Anaknya majikan gak gentangi awakmu sing nesu. Loh, sewajarnya aja. Mencintai di batas yang wajar. Jangan berlebihan. Apapun yang berawalan dengan itu kebanyakan berakibat fatal. Berlebihan sukanya, berlebihan cintanya, berlebihan bencinya, berlebihan sayangnya. Yuk, yang berawalan dengan dan terlalu cinta, terlalu sayang. Jangan, Mbak. Karena ini saya ada satu cerita ya. Dulu 5 tahun yang lalu saya waktu bekerja di salah satu restoran di Sentral, itu ada satu chef yang memang hebat, orang Cina, hebat banget. Dia bisa buat pizza, pasta, dan apapun kau tim buat dia sendiri. Kau tim gaji kayak dia. He can make it everything by himself, tanpa asisten. Dia memang sip. Dan saya tidak tahu karena saya adalah staf baru di perusahaan itu, dan dia selalu bilang, perusahaan ini tidak akan bisa berdiri tegar tanpa saya. Dan dia itu mengucapkan berkali-kali, berulang-ulang, dan dia merasa paling hebat. Nah, orang di sekitar dia tuh, saya tidak percaya dengan gosip, tapi orang-orang staf yang lama itu, termasuk supervisornya ngomong sama saya, iya sih, di sini dia memang hebat, dia memang jago. Makanya banyak orang yang nggak bisa kerjasama dengan dia, jadi staf-staf baru itu pada kabur semua, yang di bagian dapur. Nah, punya cerita punya rumor ini akhirnya sampai ke telinga bosnya. Bosnya orang Itali. Nah, di situ bosnya dengar perusahaan ini tidak bisa tanpa si chef itu. Nah, bosnya dengar. Kita sebagai orang luar, kita sebagai orang waitress, sebagai floor department, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa, karena kalau tanpa dapur, kita apa yang kita sajikan di meja. Ini yang pertama. Terus yang kedua, bosnya dengar dan bos bilang, ingat, perusahaan ini kalau masih punya saya, perusahaan ini akan tetap ada, walaupun si chef ini saya tidak ada atau nge-break ataupun saya pecat, saya akan tetap cari penggantinya. Mungkin saya akan kewalahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Mungkin dalam waktu 1 tahun gonta-ganti chef. Tapi ingat satu hal, restoran ini tidak akan pernah tutup walaupun tanpa dia. Restoran ini tidak akan pernah ganti nama selagi bosnya masih saya. Dari situ saya sebagai staf baru, yang bener aja, mana mungkin bisa. Ini chef ini emang hebat banget menurut saya ya, karena saya staf baru, gak wani ngomong pisan pecat, mampus aku. Jadi dari berjalan waktu, tidak tahu, sering terjadi percecokan antara dapur dan kitchen department sama floor department. Akhirnya bos tahu, akhirnya dia dipindah ke satu tempat ataupun dipecat, saya kurang tahu. Nah dari situ memang kelihatan sekali restoran itu sedikit kacau. Customer komplain makanannya tidak sama, ini tidak sama. Wah, padahal chefnya itu asli Itali loh. Tetap tidak sama terus. Akhirnya suatu saat
bosku ini cari staff kitchen lagi. Bos saya ini cari kitchen ganti lagi. Setiap bulan ganti staff baru. 3 bulan ganti, 4 bulan ganti. Dan saya masih ingat banget apa yang dikatakan chef senior tadi. Bener juga ya, tanpa dia ternyata perusahaan kewalahan. Tapi bos saya dengan kekehnya bilang, tanpa dia kita pasti bisa. Nyatanya restoran masih buka, walaupun banyak yang komplain. Nah, pada akhirnya mereka mendapatkan chef yang sesuai, yang cocok dengan perusahaan dan cocok dengan customer. Nah, dalam jangka 1 tahun dan sampai saat ini restoran itu masih ada. Sudah ganti chef berapa kali. Dari situ saya belajar mengerti dan memahami. Benar, sehebat apapun kamu, selagi kamu masih butuh pekerjaan itu, butuh uang itu, jangan merasa sok di atas segalanya. Kalian merasa sok di atas segalanya, giliran kamu dipecat, kita yang tewas, Mbak. Kita yang pergi. Karena sekali lagi, ini rumah mereka, ini perusahaan mereka, ini tempat tinggal mereka. Mereka nggak suka kita, hak-hak mereka untuk meninggalin kita, untuk membiarkan kita pergi. Apa? Kita siapa? Karena itu saya selalu pesan sama kalian, kalau majikan baik, ojo mau khianati. Kamu merasa, telat 1 kali nggak apa-apa, telat 2 kali nggak apa-apa, telat 3 kali nggak apa-apa. Ingat, saat kamu melakukan seperti itu saat libur, majikanmu wis ancang-ancang golek pembantu baru. Saat seperti itu, majikanmu mulai berpikir bagaimana mencari penggantimu. Apalagi kamu selalu menanyakan gaji lebih tinggi lagi. Gajimu wis 6.000, jek jauh meneh 500. Walaupun pada akhirnya kamu tetap mau 6.000, tapi majikanmu kan sudah berpikir lain, Mbak. Kan saya selalu bilang, orang Hongkong mau elok wis suwi, sekali kita melakukan kesalahan, tewas kita, Mbak. Jadi kita itu nggak bisa ngomong bahwa aku ini segalanya, aku ini ngerti segalanya. Tidak. Ikut orang masih tetap salah. Wong ikut suami istri ya masih tukaran kok. Melok bapak ibu ayo gak bener. Jadi saya selalu bilang jangan merasa bahwa kita hebat saat kita di satu majikan bertahan lama. Karena majikan yan halai, le itu yan hakai. Kamu membiarkan ICU, oh biarkan saja, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ingat, dia berhak mengeluarkan kamu kapanpun dia mau. Dan kamu belum siap, itu yang membuat kita nangis. Masih ingat mbaknya yang punya utang 60.000 itu sama majikan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya tidak ada masalah. Dan ingat saat pinjam uang, kita itu harga diri ini mesti disepelek, no mbak. Jadi kita nggak bisa pergi, kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya tunduk. Maka dari itu jangan pernah punya hutang budi. Hutang uang dibayar, hutang budi nggak bisa dibayar. Aku selalu bilang sama kalian bahwa, ayolah mbak, sak cukupe duitmu. Sak cukupe. Berapapun itu, sak cukupe. Masalah di Indonesia, kebutuhan itu gak ono marine. Berkali-kali saya ngomong, tidak ada cukupnya kebutuhan di Indonesia itu. Yang hari ini beli sawah, yang besok beli tanah, yang besok beli mobil, yang besok beli itu. Apakah salah? Tidak salah. Yang salah itu saat kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, terus kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Dan majikan berubah. Yang paling bahaya adalah saat majikan berubah. Saat majikan tidak peduli, itu yang paling bahaya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, lebih baik berhati-hati karena kita tidak tahu kapan majikan akan menyukai kita dan kapan majikan tidak menyukai kita. Lebih baik tidak punya tanggungan dengan siapapun, termasuk utang di majikan, utang di bank, utang di teman, ataupun di rentenir. Itu aja pesan dari saya, jangan lupa, sodako ya mbak, sisakan sedikit rezekimu buat orang yang membutuhkan, karena itu adalah amal ibadah kita sendiri. Kalau ada yang salah dari kata-kata saya dan ada yang tersinggung dari omongan saya minta maaf. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda bahagia, saya bahagia, dan kita semua bahagia. Amin.